Halo semuanya. Perkenalkan, aku Olivia Prabowo dengan NIM 235314167. Dan aku Valencia Aurelianto dengan NIM 235314066. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dashboard kami. Nah, pada dashboard kali ini, kami menganalisis data kesehatan nasional untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat dengan membandingkan antara provinsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi angka kematian dan kualitas hidup masyarakat. Selamat menyaksikan. Nah, pada halaman pertama ini adalah bagian overview nasional, yang dimana akan ditampilkan gambaran secara umum mengenai kondisi kesehatan di Indonesia. Nah, pada bagian atas itu terdapat beberapa indikator, seperti rata-rata angka harapan hidup, rata-rata angka kematian, serta total tenaga medis. Nah, selain itu terdapat grafik tren dari tahun ke tahun yang menunjukkan bagaimana angka kematian dan angka harapan hidup itu berubah seiring waktu. Nah, dari sini kita tuh bisa melihat apakah kondisi kesehatan secara nasional itu mengalami peningkatan atau justru penurunan. Nah, kemudian kita bisa melihat secara spesifik dari slicer yang ditampilkan di dashboard ini. Misal kita memilih tahun 2010 dan kita memilih misal wilayahnya itu Kalimantan Timur. Nah, di sini grafik itu akan menunjukkan rata-rata angka kematian dan rata-rata harapan hidupnya. Selanjutnya, kita lanjut ke halaman 2 yaitu perbandingan provinsi. Jadi, pada halaman ini, kita melakukan perbandingan antar provinsi melalui grafik batang yang dapat kita lihat perbedaan jumlah tenaga medisnya dan angka kematian dari masing-masing provinsi. Dari hasil yang terlihat bahwa terdapat ketimpangan antar wilayah, di mana beberapa provinsi memiliki sumber daya kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan belum merata secara keseluruhan. Bisa kita lihat, semisal kita mau memilih di area mapnya itu ada di Kalimantan Timur. Nah, otomatis maka untuk eh, dia untuk grafik batangnya itu bisa kita lihat di sampingnya. Di Provinsi Kalimantan Timur, untuk tenaga medisnya terdapat di 6,00 dan untuk angka kematiannya itu terdapat di 6,59. Sebegitunya juga dengan semisal kita mau memilih map untuk yang Jakarta. Terdapat juga di sini untuk tenaga medisnya itu ada di 7,00 dan untuk yang angka kematian itu ada di 7,220. Jadi bisa kita lihat perbandingannya itu untuk tiap-tiap provinsinya itu berbeda. Nah, setelah itu pada halaman ketiga ada bagian analisis faktor penyebab. Nah, pada bagian ini dilakukan analisis hubungan antar variabel menggunakan scatter plot. Nah, grafik pertama ini menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga medis dengan angka kematian. Semakin banyak tenaga medis, seharusnya angka kematian menurun. Nah, tetapi dari data yang ada terlihat bahwa hubungan tersebut tuh tidak selalu konsisten, sehingga ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, kemudian pada grafik kedua itu menunjukkan hubungan antara tingkat imunisasi dan angka harapan hidup. Nah, di sini tuh terlihat dari grafik bahwa semakin tinggi tingkat imunisasinya, maka angka harapan hidup itu cenderung akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa imunisasi itu merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, untuk memperjelas hubungan tersebut, eh, ini digunakan garis tren yang membantu melihat arah hubungan antar variabel tersebut. Setelah itu terdapat eh, kasus-kasus yang lagi tinggi, yaitu kasus penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan ISPA. Nah, bisa dilihat di sini, kasus yang paling tertinggi itu adalah kasus diabetes dengan mencapai angka 95,22, disusul dengan hipertensi dengan mencapai angka 93,19 dan ISPA yaitu 67,5. Di sini terlihat bahwa ada grafik untuk menunjukkan tingkat penyakit di Indonesia. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan,
diperoleh beberapa insight utama. Yang pertama itu, peningkatan jumlah tenaga medis tidak selalu diikuti dengan penurunan angka kematian, yang menunjukkan adanya kemungkinan efisiensi dalam sistem kesehatan. Yang kedua, terdapat ketimpangan kondisi kesehatan antar provinsi. Yang ketiga, tingkat imunisasi memiliki pengaruh positif terhadap angka harapan hidup. Selain itu, terdapat indikasi bahwa beberapa penyakit tertentu menjadi penyumbang utama angka kematian. Insert ini ditampilkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu, bisa kita lihat ada hasil untuk rata-ratanya. Yang pertama itu menunjukkan untuk rata-rata angka harapan hidup. Berdasarkan analisis ini, menggambarkan kondisi umum kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Untuk nilai AHA ini menunjukkan seberapa lama seseorang diperkirakan dapat hidup di suatu wilayah. Semakin tinggi AHH atau angka harapan hidup, maka semakin baik kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada rata-rata angka kematian. Untuk rata-rata angka kematian ini digunakan untuk melihat tingkat resiko kesehatan di suatu wilayah. Dari data yang dianalisis, angka kematian memberikan gambaran seberapa besar tingkat kematian akibat berbagai faktor seperti penyakit, akses layanan kesehatan, maupun kualitas fasilitas kesehatan. Semakin tinggi angka kematian, maka semakin besar indikasi adanya masalah dalam sistem kesehatan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir itu ada total tenaga medis. Nah, di total tenaga medis ini menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, variabel ini penting karena menjadi salah satu faktor utama dalam pelayanan kesehatan. Semakin banyak tenaga medis, seharusnya pelayanan kesehatan semakin optimal. Namun, dari hasil analisis, jumlah tenaga medis saja tidak selalu menjamin rendahnya angka kematian jika tidak didukung oleh distribusi yang merata dan sistem kesehatan yang efektif. Oke teman-teman, berdasarkan hasil analisis data kesehatan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar provinsi. Hal ini terlihat dari perbedaan angka harapan hidup atau AHH, angka kematian, serta jumlah tenaga medis yang ada di setiap wilayah. Rata-rata AHH menggambarkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang secara umum masih bervariasi antar daerah. Sementara itu, rata-rata untuk angka kematian menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah dengan tingkat risiko kesehatan yang tinggi. Di sisi lain, jumlah tenaga medis yang tersedia tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kematian. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah tenaga medis, tetapi juga oleh faktor lain seperti distribusi tenaga kesehatan, akses fasilitas kesehatan, serta aktivitas sistem pelayanan kesehatan. Nah, dari hasil analisis faktor diketahui bahwa terdapat hubungan antara variabel kesehatan seperti imunisasi, tenaga medis, dan penyakit tertentu terhadap angka harapan hidup dan angka kematian. Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung, sehingga diperlukan analisis yang lebih komprehensif. Oke, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bersama bahwa analisis data melalui dashboard yang telah kita analisis memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Penggunaan data dan visualisasi membantu dalam kita memahami pola, ketimpangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan di berbagai provinsi. Oleh karena itu, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat, khususnya dalam bidang kesehatan, seperti pemerataan tenaga medis, peningkatan program imunisasi, serta penanganan penyakit prioritas lainnya. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan yang dapat diambil diharapkan dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kami berdua, kami ucapkan terima kasih.